Salam, salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya, Naomi Koredoko, calon guru penggerak Angkatan 3, asal Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan berbagi tentang materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.1.A.9 koneksi antar materi. Pendidikan menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya. Setiap anak memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang harus ditumbuh kembangkan sesuai kodratnya. Peran seorang guru sebagai pamong yang biasa kita kenal dengan 3 semboyan. Yang pertama, Ingarso Suntulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberikan teladan baik. Di tengah, seorang pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide-ide baru. Dan di belakang, seorang pendidik harus memberikan dorongan dan arahan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang selalu kita kenal dan kita gaung-gaungkan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa setiap siswa adalah pribadi yang berbeda-beda dan memiliki keunikannya masing-masing. Untuk dapat mengakomodir hal tersebut, guru perlu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh seorang guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid terkait dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar murid, tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi diferensiasi dalam pembelajaran itu harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama tadi saya sudah membahas tentang apa itu tentang diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten ini berhubungan erat dengan apa yang diajarkan guru kepada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar, baik itu dilihat dari aspek kesiapan belajar, aspek minat, dan aspek profil belajar murid, atau bisa dikombinasikan ketiganya. Diferensiasi proses di sini dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu memahami apakah murid ini akan dapat belajar secara berkelompok atau belajar secara mandiri. Di sini guru bisa menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid tersebut. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat meningkatkan motivasi belajar anak secara mandiri. Yang ketiga, bicara tentang diferensiasi produk. Produk yang dimaksud adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada seorang guru. Nah, produk ini adalah sesuatu yang ada wujudnya. Bisa berbentuk karangan, tulisan, pertunjukan, pidato, rekaman, ataupun dalam bentuk
infografis, dan lain sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan saat itu. Langkah-langkah penerapan diferensiasi. Di sini saya menulis ada 5 langkah. Yang pertama, bagaimana seorang guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, setelah melakukan tujuan pembelajaran atau menentukan tujuan pembelajaran, guru melakukan pemetaan kebutuhan murid. Setelah itu, guru bisa menentukan strategi yang dipakai dan juga pemilihan alat penilaian yang tepat untuk murid tersebut. Dan yang keempat, seorang guru menentukan kegiatan pembelajaran berupa proses, konten, atau produk terhadap murid-murid tertentu. Dan yang kelima, guru melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pembelajaran. Mengapa perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu perlu diterapkan. Karena di sini kita bisa mengetahui kemampuan siswa yang berbeda-beda dan beragam dalam hal minat, kesiapan belajar, serta profil belajar murid. Selain itu, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, serta siswa dapat menemukan kebahagiaan agar terciptanya merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Jadi suasana di dalam kelas membuat mereka nyaman dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi membantu hasil belajar yang optimal. Kenapa? Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, guru dapat mengetahui dan memahami gaya belajar murid. Ada murid yang senang belajar dengan cara auditori, ada yang visual, adapun yang gaya belajarnya yang disebut dengan kinestetik. Solusinya, guru dapat menggunakan berbagai macam media pembelajaran untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Kaitan antara materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir ini, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita juga belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka, atau yang biasa kita kenal dengan baca, bagaimana kita menggali informasi dari murid kita, serta kita juga belajar tentang budaya positif di sekolah. Nah, semua ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kebutuhan murid yang beragam itu dapat terpenuhi dengan baik sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila dan cita-cita merdeka belajar. Sekian dan terima kasih apa yang sudah menjadi refleksi, apa yang sudah menjadi poin-poin penting yang saya pelajari selama 4 bulan ini. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman guru penggerak seluruh Indonesia maupun rekan-rekan sejawat seluruh Indonesia, dan juga ini sebagai pemantik semangat atau motivasi untuk diri saya bisa menggerakkan diri saya, dan juga saya bisa menggerakkan rekan sejawat yang ada di lingkungan tempat saya bekerja, dan terlebih khusus bagaimana saya bisa menggerakkan siswa-siswa atau murid yang menjadi binaan saya. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.